semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syaukianan dengan NIM 5243230003 dari kelas TA24. Di sini saya akan mengerjakan tugas MATLAB dari sinyal processing. Langsung saja kita masuk ke dalam modulnya. Di sini ada soal latihan pada modul 1, yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah, jendela ruang kerja, jendela history, dan input-output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap komen. Langsung saja kita masuk ke Word-nya. Di sini NIM saya 5243230003. Di sini sudah saya buat pada Word. Langsung saja kita salin. Kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, ini dia NIM-nya. Kemudian di sini ada hasil sama dengan angka 1 plus angka 4. Kita enter. Nah, itu dapat hasilnya 8. Karena angka satunya itu 5, angka 4-nya itu 3. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Ini sudah di modul 2. Baik, kita masuk di modul 2, yaitu variabel, operator, dan matrik. Ini dasar teorinya, seperti biasa kita sudah baca dulu. Langsung kita masuk ke bagian tugas atau soalnya. Di sini ada 5 soal dengan masing-masing anaknya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Itu saya sudah tulis di Word. Nah, ini tugas yang pertama. Kita salin saja. Kita masukkan. Nah, pada soal yang pertama itu hasil dari 12 per 3,5 adalah 3,428,6. Kita lanjut soal yang B-nya. Nah, ini buka kurung 3 tambah 5 per 4 pangkat 2. Hasilnya itu 18.625. Kita masuk ke bagian yang C. Oke, ini dia hasilnya. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu yang bagian D. Nah, hasilnya itu ini. Untuk lanjut ke soal nomor 2, kita clear dulu. Oke, pada modul itu buatlah 4 variabel berikut: A25, B50, C125, dan D89. Ini adalah masing-masing variabelnya. Kemudian hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Ini contoh soalnya ini contoh yang sudah saya tulis di Word.
Pertama itu kita masukkan variabelnya ke dalam MATLAB. Oke. Kemudian kita masuk langsung ke soal yang kedua, yaitu yang bagian pertama itu adalah X sama dengan A tambah B tambah C. Kita masukkan soalnya. Ini soal yang A-nya. Nah, oke, itu hasilnya 200 karena A-nya itu 25, B-nya itu 50 dan C-nya itu 125. Jadi totalnya itu 200. Kita masuk ke yang bagian B. Ini soal yang bagian B-nya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk soal yang C. Nah, ini yang C. Y sama dengan A per D tambah B. Nah, ini dia hasilnya. Kita lanjut. Kita lihat pada modul itu manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid. Karena sudah saya buat di dalam Word. Nah, ini dia. Nama variabel yang valid adalah luas, valid karena dimulai dengan huruf. Kel underscore 1 valid karena mengandung huruf, angka, dan underscore. Time valid karena dimulai dengan huruf. Time underscore from underscore start valid karena mengandung huruf dan underscore. Nama variabel yang tidak valid adalah 2 underscore data, div point 3, 10 underscore hasil underscore terakhir, nilai awal. Itu yang tidak valid. Kita lanjut ke modulnya. Nah, di sini definisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Nah, ini dia adalah angkanya, dan ini adalah contoh matriks dan vektornya. Kita masuk ke Word yang sudah dibuat. Nah, ini contoh vektor dan matriksnya. Pertama itu kita masukkan vektornya. Kita masukkan, kita clear dulu terlebih dahulu. Oke, kita masukkan vektornya. Nah, oke, sudah masuk. Kita masukkan variabel vektornya lagi. Nah, ini sama seperti di modul ya. Kemudian kita masukkan matriksnya. Ini adalah matriks yang tertera pada modul. Kita masukkan. Nah, ini dia contoh angkanya sesuai pada modul. Baiklah, kita masuk ke soal yang kelima. Di sini tertera A4824. Yang B-nya itu 111 minus 1. Di sini ada dua soal. Pertama itu kita masukkan dulu variabelnya. Sebelum kita masukkan variabel, alangkah baiknya kita clear dulu.
Kita masukkan dulu. Nah, ini dia variabelnya ya. Nah, ini dia. Oke, soalnya itu C sama dengan A, B. Kita masukkan soalnya. Ini soalnya. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke bagian yang B. W sama dengan B, B, B minus B. Kita masukkan pada MATLAB. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu 1, 1, 1, 1, 1 minus 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1. Sekian dari modul 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang kelima, yaitu coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Ini adalah fungsi-fungsinya dari A sampai E. Kemudian tampilkan grafik A, B, C dalam satu figur. Langsung saja, ini codingan yang telah saya buat. Kemudian saya akan run. Nah, di sini akan muncul dari figur 1, ini adalah contoh grafiknya. Dan figur 2, ini adalah contoh grafiknya. Dan figur 3, ini adalah contoh dari grafiknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk modul 2-nya. Langsung saja kita untuk modul 2, buku 2 modul 1. Jadi di sini kita dulu baca teorinya. Ini dulu teorinya. Dan saya masuk langsung ke bagian tugasnya. Buatlah program menggunakan M-file untuk memanggilkan gelombang AM dan on-off keying-nya. Oke, di sini saya sudah membuat untuk gelombangnya, untuk masing-masing gelombangnya. Di sini ini adalah contoh codingannya yang telah saya buat. Karena setelah saya buat, langsung saja kita run. Nah, di modul tersebut, buatlah program menggunakan M-file untuk memaketkan gelombang AM dan on-off keying-nya. Nah, ini adalah contoh gelombang AM-nya atau figur AM-nya. Dan ini adalah contoh message sinyal atau on-off keying-nya. Dengan codingan ini akan menghasilkan seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 2-nya. Modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo setengah, sepertiga, seperempat, 1/2. Frekuensi sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F, sampai 20F. Sinyal apakah muncul? Langsung saja kita masuk ke codingannya. Ini adalah codingan yang sudah diubah. Nah, di sini masih figur 1. Maka kita run terlebih dahulu. Nah, ini adalah AM sinyal with variabel amplitudenya setelah ada permodifikasian. Ini adalah contoh figurnya dengan codingan seperti ini. Pada seperti nomor 2, sinyal dan amplitudo berubah dengan kelipatan genap hingga sinyalnya dengan frekuensi 40 kali. Sinyal apakah yang muncul? Itu adalah soal nomor 3. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini sudah saya buat modifikasi yang kedua. Yang diminta, langsung saja untuk codingannya kita akan run. Nah, ini adalah AM sinyal frekuensi dengan kelipatan genap 40 frekuensi. Ini adalah contoh figur atau grafiknya dengan codingan seperti ini.
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk modul 2 yaitu sampling dan aliasing. Langsung saja kita masuk ke langkah percobaannya yaitu efek samplingnya. Ini adalah contoh codingannya. Di sini F-nya 1 dan F-nya itu 100. Di bagian B-nya ini disuruh ubahlah program di atas dengan mengganti nilai Fs 50, 25, 10, 5, dan 3 Hz. Ini untuk samplingnya. Nilai pertama yang disuruh itu 50. Jadi kita buat 50. Nah, ini contoh figur yang Fs-nya itu 50. Lanjut di 25. Nah, ini untuk contoh yang di 25. Di 10. Nah, ini untuk FSD 10 ini adalah figurnya di 5 dan 3 Hz. Di 5. Ini yang di 5. Dan ini Fs-nya jika 3. Nah, ini yang 3. Lanjut kita masuk ke bagian aliasingnya. Ini adalah contoh codingannya. Dan ini adalah contoh yang pada modul. Di sini kita diminta untuk ubahlah program di atas untuk mengganti nilai F menjadi 2, 5, 10, 15, dan 18 Hz. Nah, coba kita masukkan di 2, lalu kita run. Nah, ini dia. Untuk dinilai Fs jika ini 2, lurus. Di 5. Nah, ini untuk di 5 ya. Kemudian untuk di nilai 10. Nah, ini contoh figur yang nilainya 10. Nilai 15. Oke. Dan nilai 18. Nah, ini dia untuk figur yang nilainya 18. Lanjut kita masuk ke sampling sinyal jamak. Ini adalah contoh codingannya. Dan sini sudah saya buat untuk codingannya. Nah, yang pertama-tama itu kita run, dia akan mengikuti pada figur yang ada di modul. Nah, ini sama seperti yang di modul ya. Ini. Kemudian kita diminta untuk ubahlah nilai Fs-nya menjadi 400 Hz dan 300 Hz. Coba kita ubah ke 400, ini 300 ya. 300 sudah. Kemudian kita buat 400. Nah, ini dia. Gelombangnya sedikit berbeda. Baik, pada selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh Fs frekuensi terhadap perekam suara.
Yang pertama itu siapkan suara dari handphone lalu dekatkan ke codingan yang telah saya buat di MATLAB. Ini adalah contoh codingannya. Langsung saja coba kita run dan kita berikan suara dari handphone. Baik, ini adalah contoh yang frekuensi 20.000. Selanjutnya kita coba yang di 30.000. Itu contoh yang 30.000. Selanjutnya ada 10.000 dan 5.000. Nah, itu dia yang di 10.000 dan yang terakhir itu ada di 5.000 ya. Ini adalah contoh dari frekuensi dari mulai 30.000, 20.000, 10.000 dan 5.000. Perbedaannya terletak pada suaranya yang jika frekuensinya menurun, suaranya akan juga menurun. Baik, di sini kita masuk ke bagian pembangkit nada menggunakan MATLAB. Jadi langsung saja kita ke langkah percobaannya. Di sini kita disuruh ketiklah instruksi dari berikut ini dalam M-File Editor. Jadi langsung kita salin dari codingannya, kemudian kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini sudah saya salin codingannya, kemudian kita coba run. Nah, itu adalah bentuk suaranya dan ini dari output dari figurnya atau grafiknya. Kemudian kita di sini disuruh untuk ubahlah program di atas menggunakan pembangkit sinyal DTMF masing-masing tombol 2 sampai 9 0. Di sini saya meminta bantuan dari AI untuk mempermudah dari pengerjaan. Langsung saja.
Nah, ini dia. Langsung coba kita run. Ini adalah keluarannya. Ini tombol 3. Ini yang 4. Ini yang 5. Ini yang 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Dan ini tombol 0. Baik, kita lanjut. Di sini ada untuk membunyikan lagu dengan codingan seperti ini. Di sini kita disuruh untuk membuat program di atas dengan eksekusi, maka akan dengar suatu lagu. Dan ketika selesai lagu tersebut tersimpan dalam file Magnum WAV. Putarlah file Magnum WAV dengan menggunakan software pemutar musik, amati bunyinya. Dan ubahlah program di atas dengan mengganti nilai fs 1000, 2000, 4000, kemudian amati masing-masing perubahannya. Langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, ini dia codingannya, langsung saja kita run. Itu adalah bunyinya. Kemudian kita di sini disuruh untuk mengganti nilai fs-nya menjadi 1000, 2000, dan 4000. Langsung saja kita ganti yang awalnya 4000 menjadi 1000 terlebih dahulu. Langsung kita run. Kita cobain 2000. Kita coba yang 4000. Jadi kesimpulannya untuk yang fs 1000 dan 2000 tidak ada bunyi suara atau bisa dibilang error. Yang 4000 suaranya perbandingan dari yang 8000 tidak jauh berbeda. Kemudian baik, untuk selanjutnya itu ada untuk tugas, buatlah program M-file dengan untuk membangkitkan ada panggilan nomor HP masing-masing, ubahlah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, amati perubahan nadanya. Jadi langsung saja kita MATLAB. Ini adalah contoh nomor HP yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita run. Ini sinyal up samplingnya. Dan ini down samplingnya. Ini adalah output dari grafiknya. Ini sinyal aslinya, ini upsampling dan downsampling. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat program M-file membangkitkan satu full lagu. Jadi saya sudah meminta bantuan untuk mempermudah pengerjaannya. Langsung saja kita
taruh di MATLAB-nya. Nah ini, langsung saja kita run. Itu adalah bunyinya. Dan ini dari output grafiknya. Baik, untuk selanjutnya ada di modul 2 bab 4 yaitu operasi sinyal dasar sinyal. Jadi kita disuruh di sini untuk langkah percobaan pertama itu pergeseran yang jika kita ketik pada MATLAB codingan tersebut akan menampilkan grafik seperti ini. Jika pencerminan akan menampilkan grafik seperti ini. Penjumlahan dua sinyal akan menampilkan grafik seperti ini dan perkalian dua sinyal akan menampilkan grafik seperti ini. Langsung saja kita akan masuk ke tugasnya. Diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut. XN1 sama dengan 10342, XN2 sama dengan 2411. Jadi tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk XN plus 4, 1, XN min 4, 2. Hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2, hasil penjumlahan dari XN1 dan dengan XN2, dan hasil dari pengalian dari sinyal XN1 dan XN2. Di sini sudah saya buat. Untuk yang pertama itu ada XN plus 4 sama dengan 1. Jadi langsung saja ini adalah codingannya. Kita run. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari XN X1 N tambah 4. Kemudian yang kedua itu ada XN minus 4, 2. Jadi langsung saja ini dia codingannya. XN 2411 N ini. Langsung saja kita run. Ini adalah contoh output keluaran dari X2 N-4. Yang ketiga itu adalah hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Ini codingan yang telah saya buat. XN-nya ditambah X1N1 ditambah X2N2. Langsung saja kita run. Ini adalah keluaran dari penjumlahan dari X1N dan X2N. Kemudian itu ada, tadi itu adalah pencerminan dan ini adalah penjumlahannya. Dan ini adalah XN1 dengan XN2 di pengalian. Langsung saja kita run. Ini adalah hasil pengaliannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan modul terakhir yaitu modul 3. Untuk bab satunya itu ada sistem diskrit, sistem sinyal diskrit dan kontinu. Jadi pada kegiatan pertama ini untuk yang pertama itu ada kegiatan praktikum, jalankan dua program di bawah ini dan amati hasil dan membuatkan pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Jadi di sini sudah saya buat pada MATLAB-nya. Langsung saja kita run untuk melihat outputnya. Nah, ini dari output yang pertama. Lanjut dari codingan yang kedua. Nah, ini output keluarannya. Jadi sinyal kontinu itu dia pembeda utamanya itu dibandingkan diskrit itu kontinu itu terus menerus. Untuk perbedaan dari diskritnya itu seperti sistem analog. Kalau diskrit itu tidak terus menerus, artinya itu tidak kontinu atau hanya terjadi pada saat-saat tertentu, misalnya sistem digital.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sistem pembayaran pinjaman bank. Ini adalah contoh codingannya dengan catatan di sini, yaitu catatlah hasil, buatlah pembahasan jika jumlah pinjamannya adalah 6.000, bunga per tahunnya 15%, dan pembayaran angsuran 150. Bandingkan bila angsuran per bulan itu 300. Ini adalah contoh codingannya, langsung saja kita run. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan jumlah pinjaman 6.000, bunga per tahunnya. Nah, ini kita disuruh untuk masukkan nilai dalam bentuk desimal. Jadi desimalnya dari 15% itu 0,5. 0,15, sorry. Nah, dikarenakan ini error untuk memasukkan bunganya, maka kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu yang ketiga. Jalankan program berikut ini untuk pencerminan sinyal. Amatilah hasil dan berikan pembahasan pencerminan sinyal tersebut. Langsung saja kita masukkan ke MATLAB-nya. Ini dia codingannya. Coba kita run. Coba kita run. Nah, di sini codingan pada modulnya itu error ya. Jadi langsung saja kita soal selanjutnya, itu soal nomor 4, yaitu tentang sinyal awal pergeseran. Kemudian tentukan gambar grafik dari pergeserannya. Nah, dia ini contoh codingannya. Sudah saya masukkan pada MATLAB. Nah, ini dia sinyal pergeseran. Pertama-tama kita clear dulu command window-nya. Nah, jika sudah, kita run codingannya. Nah, ini dia. Di sini kita disuruh amati hasil, kemudian penjelasan pengertian pergeseran sinyal, apa pengaruh R pada grafik. Itu R itu yang panah yang merah ya, garis yang merah. Jadi dia itu hanya sebagai pembanding jika pergeseran sinyalnya itu yang sebelum dan sesudah digeser. Oke. Kemudian itu ada soal nomor 5, yaitu geserlah sinyal X1 berikut dalam bentuk X2 sama dengan X1 N-6. Ini adalah ketiga anak dari soal tersebut. Di sini saya sudah masukkan pada MATLAB, kemudian codingan ini saya rangkum menjadi 3 soal sekaligus. Jadi pada layar MATLAB kali ini akan menampilkan langsung 3 soal. Langsung saja kita run. Nah, ini adalah gabungan dari sinyal X N-6. Yang merah itu X1, yang yang merah itu X1 102, yang hijau itu X1 311, dan yang biru itu X1 231. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada praktikum 4 dengan soal itu DFT dan FFT. Jadi kita praktikum 1 kita disuruh tulis untuk di FFT ini pada MATLAB. Kemudian kita diberi soalnya itu suatu sinyal ini untuk semua nilai yang lain, tentukan DFT dalam bentuk rektangular. Kita disuruh untuk jalankan program berikut dengan amati hasil serta bukti dengan perbandingan analitik secara manual. Jadi kita salin aja untuk codingannya.
Nah, ini adalah contoh hasilnya. Jika secara manual saya dapat memberikan dengan bantuan dari AI, dengan penyelesaian seperti ini. Pada saat satu itu sinyal DFT-nya, jadi sinyalnya itu dimasukkan, kemudian lanjut dihitung dengan analitik, sehingga hasilnya adalah X3 sama dengan 1 plus 2J tambah 2 minus 1 tambah 1 minus J sama dengan 1 tambah 2J minus 2 minus J sama dengan minus 1 plus J. Dan ini DFT rectangular formnya. X0 sama dengan 6, X1-nya itu min 1 minus J, X2-nya itu 0 dengan X3 sama dengan min 1J. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 4. Jadi di sini kita disuruh tulis untuk fungsi IDF ST-nya berikut pada MATLAB. Dikarenakan codingan ini salah, jadi saya membantu untuk mempermudah menggunakan MATLAB. Jadi ini sudah direvisi oleh AI. Jadi langsung saja kita salin untuk kita masukkan pada MATLAB. Nah, ini adalah codingan yang telah diperbaiki oleh AI. Kemudian langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Tetap tidak bisa. Jadi langsung saja kita masuk untuk soal selanjutnya. Yaitu tentukan inverse DFT dan jalankan program berikut dengan mengamati hasilnya serta buktikan dengan perhitungan analitik secara manual. Ini adalah contoh programnya. Untuk perhitungannya kita akan mempermudah menggunakan AI. Jadi di sini sudah saya masukkan soalnya. Kemudian ini disuruh masukkan rumusnya. Kemudian sudah kita masukkan hitungan analitik IDFT-nya. Nah, ini dia hasilnya X1 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Kemudian hasil C-nya itu X2 8/4 sama dengan 2. Dan N sama dengan 3-nya hasilnya 2. Nah, jadi hasil IDFT-nya itu perhitungan secara manual itu Xn sama dengan 1221. Baik, kita lanjut. Tadi soal nomor 7 itu kita sudah masukkan pada MATLAB, kemudian langsung saja kita run. Nah, ini adalah contoh dari gelombangnya itu dengan figur 2 atau figur 2. Jadi di sini titik nolnya, kemudian di sini dimulai dari 0,5, kemudian turun ke 5 dan naik sampai 30. Selanjutnya untuk menentukan soal nomor 8, untuk menentukan inverse FFT dapat digunakan fungsi IFFT. Tambahkan program berikut dengan program prak 4C.M. Jadi kita masukkan ini. Oh iya, ini untuk gelombangnya. Kita masukkan yang codingan nomor 8 tadi. Dan coba kita run.
Nah, ini dia hasil dari soal nomor 8 tadi. Untuk yang menentukan inverse FFT menggunakan fungsi EFFT. Apa ini bentuk sinyalnya, berikan pembahasan tentang inverse FFT. Jadi itu dia dibandingkan dengan grafik yang tadi, dia sedikit berbeda karena kan grafik tadi itu naik dari 0 sampai 30 itu naik, sedangkan pada grafik yang ini turun. Mulai dari grafiknya itu menandakan turun ke bawah. Jadi mulai dari 0 ini turun ke bawah sampai dengan 30. Sedangkan grafik yang tadi itu naik dari 0 ke 30. Ini sama dengan inverse. Soal yang pertama yaitu kita di sini disuruh untuk menuliskan program ini untuk menentukan mana yang low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Jadi kita di sini sudah memasukkan MATLAB dan sudah kita run. Jadi ini adalah contoh filter yang pertama. Ini adalah low pass filter. Kemudian ini adalah high pass dan ini adalah band pass filter. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 itu buatlah program untuk menentukan jenis pentapis. Ini adalah contoh soalnya. Maka kita di sini langsung saja pergi kepada MATLAB-nya. Di sini dikarenakan sudah saya run sebelumnya, langsung saja kita membahas langsung figurnya. Di sini pada filter H1-nya itu terdapat high pass filter ya. Kemudian untuk figurnya itu dia terdapat band pass filter, yang figur 3-nya itu dia low pass filter. Selanjutnya itu pada nomor 3 kita diberi soal beberapa contoh pentapis di kita untuk bentuk fungsi alih Z sebagai berikut. Jadi kita masukkan pada codingan ya kepada MATLAB. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia, kemudian bisa kita run. Nah, bisa kita lihat pada figur pertama ini adalah low pass filter, dikarenakan dia turun. Kemudian itu ini adalah high pass filter, yang ketiga itu band pass filter. Baik, selanjutnya itu adalah soal nomor 4. Kita disuruh buat program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih HZ berikut. Ini adalah 3 soalnya. Kemudian kita bisa masuk ke MATLAB untuk memasukkan codingannya. Kemudian, seperti biasa ini harus kita clear terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan. Nah, ini dia, kemudian kita run. Nah, di 3 soal tadi jadi terdapat 3 figur hasilnya itu. Nah, yang pertama ini dia grafiknya itu dimulai dari 0,8 turun sampai di bawah 0,2. Ini adalah low pass. Kemudian ini adalah high pass filter karena dimulai dari 0 kemudian naik hingga 2. Nah, ini adalah band pass karena dimulai dari 0,2 naik ke 0,3 hampir ke 0,5 kemudian turun lagi menjadi 0,2. Lanjut, kita ada disuruh buat jalankan program di bawah ini melakukan pentapis low pass filter pada sinyal suara. Jadi kita salin codingannya.
Kita clear terlebih dahulu untuk figure-figurnya. Kemudian kita masukkan codingannya, lalu kita run. Dikarenakan ini error, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada disuruh untuk jalankan program dengan pentapis high pass filter ya. Kita salin codingannya. Kita bersihkan codingan yang error tadi, kemudian kita masukkan soal yang baru, kemudian kita run. Error. Selanjutnya kita masukkan yang bypass filter, bandpass filter. Kemudian kita run. Kita clear terlebih dahulu agar memudahkan. Kemudian kita bisa run codingannya. Ternyata error lagi. Kita langsung saja masuk ke soal terakhir pada modul ini. Carilah LPH low pass filter, high pass filter, dan band pass filter hasil suara yang telah direkam untuk kata 23. Dikarenakan ketiga soal tadi low pass filter, high pass filter, dan band pass filternya error, maka soal ini tidak akan bisa dikerjakan. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.